Selamat malam. Semoga kondisinya semakin baik ya Bu Maria dan Bu Caroline. Baik, kita akan lanjutkan hari ini dengan materi kita seputar sekolah penggerak. Nah, sebelum kita mulai dengan materi, kita akan doa dulu. Salah satu mungkin memimpin doa, boleh Bu Maria atau Bu Caroline, dipersilakan. Oke, saya pimpin ya. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami telah melakukan kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah seluruh kegiatan hari ini dan semoga hasilnya bermanfaat bagi kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu Santo Petrus, doakan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ibu-ibu, supaya kita semangat dulu, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita namanya Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya, betul. Yeah. Nah, nanti kalau saya menyebut Indonesia, ibu-ibu jawab Jaya Jaya. Nah, sambil angkat tangan, Jaya Jaya. Jaya Jaya. Ada kali ya. Indonesia Jaya Jaya. Oke, kalau saya sebut merdeka, ibu-ibu tepuk tangan. Merdeka. Jadi kalau Indonesia Jaya Jaya, merdeka, gitu ya? Oke. Siap? Ya. Siap. Oke, baik, kita mulai. Indonesia Jaya Jaya Jaya, merdeka, merdeka. Indonesia Jaya Jaya Jaya, Indonesia Indonesia. Jaya 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 Jaya. Dua. Oke. Jaya Jaya. Jaya Jaya apa Indonesia? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu ya. Agak bingung ya. Oke, baik. Nah, kita hanya buat semangat supaya kita semangat pada malam ini membahas tentang materi kita. Saya akan presentkan materinya dulu. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang modul ajar. Apakah sudah ada di layar ibu-ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi kita akan belajar tentang modul ajar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bersama dengan narasumber yang lain itu membahas tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ya. Nah, saya berharap ibu-ibu sudah menguasai dua hal ini karena dua hal ini penting sekali dalam penyusunan modul ajar. Oke, baik. Lalu tujuan yang diharapkan setelah akhir sesi ini adalah ibu-ibu dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, yang lebih penting lagi adalah dapat menyusun modul ajar dengan komponen yang lengkap dan sesuai dengan prinsip, prosedur, dan komponen yang sesuai, yang benar. Seperti itu. Lalu agenda sesi ini ada konsep model ajar sendiri, lalu komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Baik, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah menghargai sesama peserta dan fasilitator. Satu berbicara, semua mendengarkan. Tepat waktu kehadirannya, kemudian berpartisipasi aktif dan fokus pada sesi belajar. Oke, kita akan mulai dengan refleksi dari diri kita sendiri ya. Saya mau bertanya nih, apa yang ibu-ibu ketahui tentang modul ajar? Apakah ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, wah semangat nih.
Luar biasa ya. Oke, masih di awal luar biasa. Baik, kita kasih kesempatan dulu dengan pada Bu Caroline. Nanti Bu Maria tambahkan ya. Oke, modul ajar menurut saya itu adalah suatu patokan atau suatu landasan bagi kita untuk mengajar. Jadi isinya itu mirip-mirip RPP gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Caroline. Bu Maria mungkin mau menambahkan? Ya, sama sih seperti halnya Bu Caroline, bahwa itu tuh merupakan kayak pasti haluan atau tujuan kita tuh untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti RPP juga sih, tuntunan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, cuman dia lebih lengkap dibandingkan RPP yang sebelumnya kita buat atau kita gunakan pada saat ini. Wah, luar biasa Bu Caroline dan Bu Maria ya. Padahal kita belum mulai belajar modul ajar nih, tapi pendapatnya, pengetahuannya tentang modul ajar itu nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Jadi memang betul ya, memang betul bahwa modul ajar itu adalah RPP-nya. Kalau pada pada saat kurikulum 2013 itu namanya RPP. Nah, pada saat sekarang kita pada kurikulum sekolah penggerak itu namanya modul ajar dan isinya memang lebih lengkap. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan lihat. Nah, selama ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini ketika ibu-ibu menyusun RPP, begitu kan? Apakah menemukan hambatan yang muncul? Atau adakah hambatan yang muncul ketika nyusun? Atau enggak ada, lancar-lancar saja? Oke. Adakah yang mau berpendapat? Kalau saya Oke, baik. Silakan Bu Maria dulu. Rebutan Maria dulu. Pesertanya hanya 2, jadi yang mutar berdua. Kalau saya sendiri sih dalam penyusunan RPP ataupun modul ajar ini kayak menyesuaikan kompetensi atau capaian yang akan dituju dengan kayak kegiatan yang harusnya dilakukan tuh apa gitu, yang sesuai dan cocok dengan kompetensi itu gitu. Itu sih Bu yang dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Maria. Bu Caroline mau nambahkan? Ya, nambahkan. Kalau menurut saya itu ya sama mirip sih sebenarnya, tujuan pembelajarannya yang biasanya menjadi kesulitan kita untuk membuat modul ajar atau RPP tadi. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Semoga dengan mempelajari ini kita semakin mahir ya, semakin mahir untuk menyusun RPP atau modul ajar pada sekolah penggerak. Baik, nah kita akan langsung ke topiknya. Modul ajar itu sebenarnya apa? Tadi ibu-ibu sudah menjawab dan semua jawabannya itu betul ya. Jadi modul ajar itu sebenarnya adalah alat atau sarana yang dirancang secara sistematis dan menarik, yang dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai panduan untuk pembelajaran. Nah, cuma memang ada istimewanya di sini. Di dalam modul ajar itu ada hal-hal yang baru ya. Salah satunya adalah misalnya ada profil pelajar Pancasila itu sebagai pusatnya. Jadi pusat dari modul ajar itu adalah terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dianggap sebagai tujuannya, begitu ya. Nah, kita sebagai guru itu perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini kan, agar proses pembelajarannya menjadi lebih bermakna dan menarik. Nah, kemudian apa komponen yang ada pada modul ajar? Secara umum ada 3 komponen. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Nah, kalau kita lihat komponen informasi umum ya, itu ada identitas modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didiknya, model pembelajaran yang digunakan. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu di bagian ini? Saya contohkan misalnya identitas modul. Identitas modul itu ya isinya seperti ketika kita menulis identitas RPP ya, misalnya ada sekolahnya, kemudian jenjangnya,
kelasnya. Nah, kita tahu bahwa di sini kalau di kurikulum sekolah penggerak itu kan tidak lagi pakai kelas tetapi pakai fase. Jadi berarti fase sesuai jenjangnya, sesuai usia gitu ya. Jadi fase di usia SMP adalah fase D. Kemudian ada fase A untuk SD kelas 1 dan sampai kelas 2 seperti itu. Jadi ada fasenya. Nah, sedangkan kompetensi awal yang dimaksud di sini adalah apa kemampuan awal yang memang sudah harus dimiliki oleh peserta didik atau pelajar sebelum mempelajari materi atau capaian pembelajaran tertentu atau tujuan pembelajaran tertentu seperti itu. Nah, jadi itu tentang informasi umum. Nah, Ibu-ibu bisa membaca kembali secara lebih lengkap deskripsi dari setiap bagian ini pada modul yang sudah saya lampirkan di LMS ya. Jadi ada di GC, silakan dibaca kembali. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa saling berdiskusi di sini. Oke, lalu komponen inti itu ada meliputi tujuan pembelajaran, itu berarti sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya dengan fasilitator yang lain ya. Kemudian ada pemahaman yang bermakna, apa sih hal-hal penting yang diharapkan di sini, konsep apa yang diharapkan dengan pembelajaran ini gitu ya. Lalu pertanyaan pemantik, jadi pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir kritis, jadi menantang. Kemudian ada persiapan pembelajarannya juga. Persiapan pelajaran berarti termasuk apa yang dilakukan oleh guru, misalnya guru membuat modul, kemudian mempersiapkan peralatan dan lain-lain, itu termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam komponen inti juga ada asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial, ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, lalu komponen ini dilengkapi dengan lampiran, ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, lalu ada glosarium ya. Glosarium kata-kata penting, kalau dalam RPP kan tidak ada ya. Lalu ada daftar pustaka. Jadi ada komponen yang memang ada dalam RPP terdahulu, ada yang baru. Nah, jadi memang komponen modul ajar ini adalah RPP versi lengkap, RPP Plus. Oke, baik Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan enggak? Yang mau didiskusikan enggak? Sebenarnya bukan ditanyakan tapi didiskusikan, karena kita sharing saja ya. Belum ada Bu. Belum ada. Masih jelas baik. sih. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang prinsip penyusunan modul ajarnya. Nah, dalam penyusunan modul ajar itu kita sebagai guru itu perlu memperhatikan hal-hal yang saya bold terutama ya. Nah, misalnya karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik. Nah, karena ini dalam sekolah penggerak itu kan prinsip belajar merdeka sangat ditekankan. Jadi siswa diharapkan belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua itu perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang terjadi dalam setiap fase. Nah, yang ketiga adalah yang perlu dipertimbangkan adalah sudut pandang pelajar. Nah, karena setiap pelajar itu adalah unik. Lalu yang keempat adalah harus berimbang, ada keseimbangan antara intelektual, sosial, dan personal. Karena itu di dalam model pembelajarannya itu ditekankan adanya kolaboratif antar siswa satu dengan siswa yang lain ya. Selain berfungsi sebagai pembentuk karakter profil Pancasila, juga memang dituntut ada kolaborasi karena ini sangat kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari juga ya. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kematangan setiap peserta didik. Jadi tingkat kematangan peserta didik itu kan tergantung tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman peserta didik itu sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana modul yang baik, kriteria yang baik. Nah,
sebuah modul yang baik itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah esensial, lalu yang kedua adalah menarik, bermakna, yang ketiga adalah relevan dan kontekstual, kemudian yang keempat adalah berkesinambungan. Nah, alur penyusunan modul ajarnya seperti ini, ada 6 langkah. Yang pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan, ya. Kemudian identifikasi dan tentukan tujuan dimensi profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu menjadi pusat pembentukan karakter di sini, jadi harus memang diperhitungkan dari awal. Dan dia harus tercermin pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Lalu setelah disusun, modul ajar itu dilaksanakan dalam pembelajaran, jadi penerapannya, kemudian dilakukan tindak lanjut, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, hasil evaluasi dan tindak lanjut itu digunakan untuk menganalisis sebagai data analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik pada tahap pembelajaran selanjutnya. Jadi langkah ini sebenarnya seperti siklus begitu ya, terjadi terus-menerus. Jadi kalau tujuan pembelajaran satu selesai, dievaluasi dan ditindaklanjuti, nanti hasil evaluasi dan tindak lanjutnya itu masukkan sebagai pembelajaran yang kedua dan seterusnya seperti itu. Oke, gitu ya ibu-ibu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa, masih bisa. Oke, baik, terima kasih. Kalau bisa mungkin kita, saya berharap ibu-ibu boleh nih membantu menyimpulkan apa yang sudah, yang menjadi hal-hal penting atau hal-hal pokok terkait komponen, kemudian prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Oke, boleh berpendapat bebas ya terkait yang kita pelajari ya ibu-ibu ya. Oke, silakan. Kesimpulan ya Bu ya, kesimpulan singkat gitu ya, yang saya dengar gitu kan. Nah kalau jadi intinya modul ajar yang kita susun itu intinya adalah harus tentang apa yang harus dicapai oleh para peserta didik. Jadi ini sesuai dengan Merdeka Belajar yang sudah dibawakan, mungkin nanti berhubungan juga dengan sekolah penggerak ya. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu kan baru, dan ini modul ajarnya juga disesuaikan dengan beberapa capaian pembelajaran. Seperti itu Bu. Ya, oke, baik. Bu Maria mau menambahkan? Kalau dari saya sih, pendapat saya, menurut saya bahwa modul ajar ini harus disusun berdasarkan karakteristik dari peserta didik, kemudian mengandung komponen dari profil pelajar Pancasila dalam yang tercermin dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi itu sih Bu dari saya Bu. Ya, oke, baik, terima kasih. Kemudian tadi hal baru, tadi sama ya, hal baru yang sama dengan yang pertama ya. Tapi mungkin boleh kemukakan kembali ibu-ibu hal baru yang berbeda yang terdapat pada modul ajar dibandingkan dengan modul-modul yang kita tahu selama ini. Hal baru apa? Kita baru. Ya, di sekolah kan pasti sering ya menyusun modul ya, kita sering menyusun modul. Nah, yang berbeda modul ini dengan modul yang biasa kita susun apa gitu? Lebih lengkap isinya Bu. Jadi untuk setiap capaian pembelajaran itu harus terdiri dari tujuan-tujuan pembelajaran yang isinya itu lengkap. Ada bahan materinya, kemudian ada juga asesmennya di situ. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih sama, tetapi di capaian pembelajaran itu tujuan-tujuannya itu lebih jelas arahnya, karakteristiknya jelas untuk peserta didik terutama. Oke, baik. Kalau saya ya. Menurut Bu Maria? Saya juga sih sama Bu Karolin, saya sependapat juga bahwa di sini nih tujuannya tuh lebih jelas, terus bahasa yang digunakan dari modul ajar ini lebih ya
lebih kontekstual, istilahnya mudah dipahami gitu. Jadi orang yang membaca modul ajar yang kita buat pun itu mudah memahami dari modul ajar yang ada saat ini, yang saat ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu. Jadi modul ajar tadi kembali saya menyimpulkan dari pendapat Ibu-ibu ya. Oke, modul ajar itu perangkat yang memang dibuat sebagai rencana belajar. Jadi rencana belajar. Nah, modul ajar memuat beberapa komponen. Secara umum komponennya ada 3 tadi ya, informasi umum, kemudian kegiatan inti dan lampiran. Nah, di setiap komponen itu ada bagian-bagiannya. Nah, isi atau komponennya sebenarnya boleh ditambah. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang lebih penting, ada yang kita boleh tambahkan, tapi tidak boleh mengurangi, gitu ya. Jadi misalnya pada lampiran ada tambahan apa, kita merasa penting sekali, boleh tambahkan di situ. Misalnya yang selain yang ada itu yang kita rasa lebih penting sekali. Mungkin kalau misalnya ada peta konsep gitu ya, boleh ditambahkan di situ. Nah, atau hal-hal lain yang dirasa penting. Jadi kita tidak boleh mengurangi isinya, tetapi harus menambahkan. Nah, untuk menjadikan modul ajar itu menarik dan bermakna, memang kita harus ikuti langkah-langkahnya. Ada prosedur yang harus kita lalui ya, begitu ya. Baik, nah sekarang ibu-ibu, pemahaman kita tentang modul ajar itu harus diterapkan. Nah, tugas ibu-ibu sekarang adalah menyusun modul ajar secara mandiri sesuai dengan prinsip dan komponen modul yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, saya akan memberikan waktu selama kurang lebih 3 jam ya. 3 jam cukup enggak Ibu-ibu? Untuk nyusun modul ini? Cukup ya? Oke, baik. Jadi kita akan break untuk menyusun selama 3 jam. Nah, contohnya seperti apa? Contoh modul ajarnya ada di dalam GC, ada dalam GC, tapi saya tunjukkan dulu ini modul ajar yang bisa ibu-ibu susun. Jadi ibu-ibu bebas menggunakan aplikasi apa aja gitu ya. Nah, ini contoh, saya menggunakan Canva ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi komponennya lengkap. Seperti ini ya, ada komponen inti, ada tulisan yang hilang, ada informasi umumnya hilang. Oke. Seperti ini, ada kegiatan inti, penutup, asesmennya terlampir, kemudian refleksi pelajar dan guru, pengayaan, glosarium, bahan bacaannya. Oke, lalu daftar pustaka. Nah, ini contoh yang ya, ada seperti ini, tapi ibu-ibu bisa juga membuat, misalnya di sini lampirannya LKPD langsung taruh di sini, jadi tidak dilampirkan di belakang, tapi langsung saja ditempatkan di sini. Lalu bahan bacaannya juga ditempatkan di sini. Nah, asesmennya yang dilampirkan di belakang ya. Nah, ini asesmennya. Oke. Baik. Nah, nanti ibu-ibu bisa mengeksplor kembali di GC ya, bisa dilihat kembali contoh ini, kemudian dipelajari kembali modul yang ada. Nah, oke, baik. Kita break dulu selama 3 jam sambil ibu-ibu menyusun modul ajar tersebut. Ya. Hours later. Oke, baik ibu-ibu.
Oke, ini waktunya sudah cukup ya untuk menyusun modul ajar ya. Kita Sudah. kembali. Oke, kita kembali lagi berdasarkan pengalaman ibu-ibu tadi. Nah, kita coba refleksi kembali, gitu ya, refleksi kembali. Nah, pertanyaan refleksinya adalah ini, ya. Apa yang telah ibu pelajari dari pengalaman membuat modul ajar barusan? Apa pengalamannya? Pengalamannya. Ya. Butuh waktu lagi ternyata, Bu. 3 jam tadi itu ternyata agak masih kurang. Masih kurang. Oh, iya. Ada yang belum selesai sedikit lagi itu, terutama tentang langkah-langkah pembelajarannya itu. Nah, itu mungkin harus lebih pas, waktunya lebih panjang gitu. Dan merencanakan asesmen itu juga. Udah selesai sih, Bu, cuman sudah ya. Oke. sederhana sekali, Bu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu-satu ya. Ibu-ibu bersedia kan membagikan modulnya ke orang lain ya. Nanti kita presentkan. Mungkin Bu Maria boleh pendapatnya bagaimana? Tantangannya? Kalau untuk tantangannya sama Bu, bekerja dengan waktu itu sangat memusingkan ya Bu ya. Jadi kita kan harus memikirkan juga secara konseptual bagaimana penyusunan kegiatan inti, kegiatan awal pada modul itu harus cuman kita harus bekerja lagi desain modul ajarnya seperti apa yang mau kita inginkan. Jadi waktu juga kurang sih bagi saya Bu gitu. Itu saja dari saya Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu-ibu. Baik, saya juga mengalami hal yang sama Ibu-ibu ya. Jadi ketika menyusun itu pertama memang diperlukan data yang lengkap ya. Kita harus punya data yang lengkap karena itu akan mempermudah. Nah, ketika datanya tidak lengkap, memang kita menemukan kesulitan. Ditambah lagi waktunya yang sangat sempit. Nah, waktu. Jadi untuk menyusun modul ajar yang berkualitas, yang memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip yang ada memang tidak mudah meskipun kita biasa melakukannya ya. Tapi kita semua percaya bahwa kita bisa ya. Maju bersama kita bisa. Di Sekolah Penggerak ini kita pasti akan bisa lakukan dengan baik. Nah, karena semuanya demi pembelajaran yang merdeka gitu ya. Oke, jadi merdeka belajar tujuan utamanya. Baik Ibu-ibu, waktu kita sudah habis pada pertemuan sesi ini. Nah, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih dalam modul ajar. Pada saat itu kita akan mereview modul-modul ajar yang sudah dibuat ya. Kita cermati bersama masing-masing apakah sesuai komponennya, atau adakah yang tidak sesuai, adakah masukan terhadap modul itu. Terima kasih atas kerjasama ibu-ibu, atas sharingnya. Semoga semua yang kita bicarakan ini membangun kita masing-masing sehingga kita menjadi pendidik atau guru yang menciptakan pendidikan yang memerdekakan gitu. Baik, kita akan akhiri dengan doa. Mohon bantuan Bu Maria untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk memimpin doa penutup kita pada kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini sehingga kami dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang kami harapkan. Berkatilah kami selalu, jagalah kesehatan kami selalu, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa terima kasih. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Carolina. Sampai ketemu. Tetap sehat. ya Bu.